Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulita Rosalina Batu. Saya mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai kebutuhan penyesuaian diri remaja dan permasalahannya. Nah, di sini ada pengertian penyesuaian diri menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Snyder's tahun 1964 itu menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mengurangi tekanan akibat dorongan kebutuhan, usaha untuk memelihara keseimbangan antara pemenuhan dan tuntunan lingkungan, serta usaha untuk menyelaraskan hubungan individu dengan realitas. Nah, yang kedua di sini ada menurut Harlech, itu tahun 1991 itu menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk memperlihatkan sikap serta tingkah laku yang menyenangkan sehingga ia diterima oleh kelompok atau lingkungannya. Nah, dari pengertian di atas, dari dua pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah usaha seseorang untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Setelah mengetahui pengertian dari penyesuaian diri, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses penyesuaian diri. Jadi di sini proses penyesuaian diri menurut Snyder's tahun 1984 itu melibatkan 3 unsur yang mewarnai kualitas proses penyesuaian diri individu. Yang pertama itu motivasi dan proses penyesuaian diri. Nah, motivasi sama dengan kebutuhan, perasaan, dan emosi merupakan kekuatan internal yang menyebabkan ketegangan dan ketidakseimbangan dalam organisme. Dan yang kedua itu sikap terhadap realitas dan proses penyesuaian diri. Sikap yang sehat terhadap realitas dan kontak yang baik terhadap realitas sangat diperlukan bagi penyesuaian diri yang sehat. Dan yang ketiga itu pola dasar penyesuaian diri. Dalam penyesuaian diri sehari-hari terdapat pola dasar penyesuaian diri. Misalnya di sini tuh seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang selalu sibuk. Dalam situasi tersebut, anak akan frustasi dan berusaha menemukan pemecahan yang berguna untuk mengurangi ketegangan antara kebutuhan akan kasih sayang dan dengan frustasi yang dialaminya. Berikutnya itu ada karakteristik penyesuaian diri. Nah, di sini penyesuaian diri remaja memiliki karakteristik yang khas yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Nah, yang pertama itu penyesuaian diri remaja terhadap identitasnya. Nah, di sini tujuannya itu untuk memperoleh identitas diri yang semakin jelas dan dapat dimengerti serta diterima oleh lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan yang kedua itu penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. Para remaja itu berjuang untuk meraih kesuksesan dalam belajar, tetapi dengan cara-cara yang menimbulkan perasaan bebas dan senang, terhindar dari tekanan dan konflik atau bahkan frustasi. Dan yang ketiga itu penyesuaian diri remaja terhadap kehidupan seks. Nah, di sini remaja ingin memahami kondisi seksual dirinya dan lawan jenisnya serta maupun mampu bertindak untuk menyalurkan dorongan seksualnya yang dapat dimengerti dan dapat dibenarkan oleh norma sosial dan agama. Dan yang keempat itu penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial. Nah, di sini penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial mengarah pada 2 dimensi, yaitu remaja ingin diakui kebenarannya dalam masyarakat dan remaja ingin bebas menciptakan aturan-aturan sendiri yang lebih sesuai untuk kelompoknya, tetapi di sini menuntut agar dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat dewasa. Dan yang kelima itu penyesuaian diri remaja terhadap waktu luang. Nah, di sini remaja melakukan penyesuaian antara dorongan kebebasannya serta inisiatif dan kreativitasnya dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat agar dapat berguna bagi dirinya maupun orang lain. Dan yang keenam itu penyesuaian diri remaja terhadap uang. Nah, di sini remaja berusaha untuk mampu bertindak secara proporsional, melakukan penyesuaian antara kelayakan pemenuhan kebutuhannya dengan kondisi ekonomi orang tuanya. Dan yang terakhir itu penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi.
Berikutnya itu ada permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari, faktor utama yang menghambat penyesuaian diri yang sehat pada remaja adalah hubungan remaja dengan orang dewasa atau dalam hal ini dengan hubungan dengan orang tua. Itu bisa dipengaruhi juga dengan seperti suasana psikologis dalam keluarga. Contohnya itu permasalahan yang terjadi dalam keluarga atau keluarga yang kurang harmonis atau bisa juga karena kedua orang tua yang telah berpisah. Kemudian ada permasalahan penyesuaian diri di sekolah. Nah, biasanya penyesuaian diri di sekolah ini timbul ketika remaja mulai memasuki jenjang sekolah yang baru, baik itu di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah, biasanya remaja akan mengalami permasalahan penyesuaian diri itu seperti masalah dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Nah, akibatnya itu prestasi belajar seorang remaja akan menurun. Adapun masalah atau gangguan utama yang dihadapi remaja menurut Sendrock tahun 2007 secara garis besar dibagi atas 5. Yang pertama itu pendidikan atau sekolah. Masalah menyangkut masalah pendidikan yang ini kurang sesuainya kebutuhan siswa atau remaja dengan kesempatan yang diberikan oleh sekolah, kemudian tekanan untuk harus berprestasi, dan masalah ekonomi yang rendah. Kemudian itu yang kedua ada masalah seksual. Biasanya ini disebabkan karena seorang remaja memiliki dorongan yang kuat, dorongan seksual yang kuat, sehingga ketertarikan remaja untuk merasakan kenikmatan seksual itu sangat besar. Yang ketiga itu ada penyalahgunaan obat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hobbs tahun 2002 dan Miller tahun 1995 itu menyimpulkan bahwa faktor yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat di masa remaja adalah termaksud di lingkungan sekitarnya, orang tua, kawan-kawan, dan sekolah. Dan yang keempat itu ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja dibagi menjadi 2. Yang pertama itu indeks pelanggaran seperti tindakan kriminal yang memang dilakukan oleh remaja atau orang dewasa. Dan yang kedua itu status pelanggaran. Tindakan ini ditampilkan oleh anak-anak muda di bawah umur yang diklasifikasi sebagai pelanggar remaja. Dan yang kelima itu depresi dan bunuh diri. Biasanya remaja mengalami depresi dan bunuh diri itu karena tekanan dari orang tua untuk berprestasi dalam belajarnya, kemudian karena faktor keluarga yang kurang harmonis. Yang terakhir yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini yaitu implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peran orang tua, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak mengalami masalah. Oleh karena itu, di setiap sekolah pasti ditunjuk wali kelas atau guru-guru yang akan membantu peserta didik jika mereka menghadapi kesulitan dalam pelajarannya. Nah, di sini guru-guru akan membimbing atau melakukan penyuluhan untuk membantu anak didik yang mempunyai masalah pribadi dan masalah penyesuaian diri baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tuntunan sekolah. Di sini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri, khususnya diri remaja di sekolah. Yang pertama itu menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi peserta didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Yang kedua itu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat itu menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Yang kelima itu menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang keenam itu ruangan kelas yang memenuhi syarat kesehatan. Yang ketujuh itu peraturan dan tata tertib yang jelas dan dipahami peserta didik.
Kemudian teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan, dan yang berikutnya itu kerjasama dengan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Dan yang ke-10 itu pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang baik. Kemudian yang ke-11 situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada murid maupun pada guru. Dan yang terakhir hubungan baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat. Sekian materi tentang kebutuhan dan penyesuaian diri remaja dan permasalahannya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.